Ya, kembali lagi dengan Opung Parabelak di program Kita Viralin Aja. Di mana setiap peristiwa kita akan jadikan berita viral. Apa itu, Bung, begini-begini? Supaya mata kalian tertuju ke video ini. Berita pertama, ya, dari seorang koruptor. Jadi koruptor ini ditangkap, ya. Orang biasanya kalau koruptor, ya kan, biasanya ditangkap itu kan malu. Ini nyanyi-nyanyi, bernyanyi dia biar tahu kalian. Yuk kita dengarkan yuk. Maling kelas teri, bandit kelas coro, itu yang kau tangkap. Giliran yang kelas kakap, nggak pernah kau ungkap, apalagi kau tangkap. Hukum di Republik ini. Sebentar dulu, lagu itu lagu kapan kau ciptakan itu? Maling kelas coro, yang kelas kakap nggak kau tangkap. Ada yang kenal sama kawan ini? Aku enggak. Bernyanyi dia. Bisa dibeli. Apalagi yang namanya, saya mau bikin yang namanya apa ya? Komisi penitipan kasus. Lihat, jadi komisi kayaknya penitipan kasus ini datang ke tempat saya, titip kasusnya apa? Nah, kawan-kawan tahu kan, akan kita operasi tipu-tipu. Saya pengen nyanyi sebetulnya nih. Boleh nggak nyanyi? Judulnya OTT Bocil. Operasi tipu-tipu. Konten yang kau buat, jagonya. Maling kelas teri, bandit kelas coro, itu yang kau tangkap. Giliran yang kelas kakap, nggak pernah kau ungkap, apalagi kau tangkap. Sebut namaku, bocil, bocil, bocil. Bocil. Gak enak kali liriknya, iya. Kalau nadanya mirip-mirip lah, lagu Iwan Fals kan begitu. Tapi liriknya ini ya, bocil, 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 bocil. Jadi kemarin itu, ya siapa ini, si Ebenezer ini, si Noel ini, ya, dia memberikan clue, ya kan? Ada apa namanya yang terlibat, sebuah partai dan juga sebuah ormas, katanya sama-sama 3 huruf. Yang partai pun juga ada 3 huruf katanya. Ada K-nya. Kalau dibilang K ada PKB, PKS. Ya kan begitu. Ya Partai Demokrat 3 huruf enggak. Ya tapi ada K-nya juga. Berarti antara 2 itu PKB, PKS. Atau PSK. Gak usah teriak-teriak kayak gitulah kawan. Ya kalau permainan atas itu begitu. Kadang-kadang yang makan 5, yang ditangkap cuma 1. Yang makan 10, yang ditangkap 3. Perbedaannya itu kan cuma masalah beruntung dan sial aja. Kalau makan sama-sama makan. Kalau nggak ketangkap kau kawan, nggak bersuara kau, nggak bunyi kau. Ada aja. Nah ya, di sini juga ada, kalau tadi ini maling kelas kakap ini. Kalau ku bilang ini bukan maling kelas teri ini. Jadi ada sebuah video yang ku dapat kemarin beberapa waktu yang lalu di aplikasi Biru, ya, memperlihatkan bagaimana seorang sepasang suami istri tertangkap oleh warga oleh karena mencuri satu buah tabung gas, ya, satu buah tabung gas. Tapi yang membuat terenyuh itu bukan masalah bagaimana mereka disiksa, tidak, ya, tapi mereka dihakimi di depan anaknya yang masih balita, ya. Maaf ya kalau video ini agak sedikit aku kaburkan, ya. Anaknya itu kasihan loh, anaknya. Gak ada kasihan sama. Udah. Kau kasihan sama kami, gak kasihan. Alah. Gak usah komentar kau. Itu udah disuruh ganti lah itu. Alah.
nggak kasih duit, atau kasih duit orang, ngapain nggak makan? Mana rumah mau pakai? Apa dia? Curinya ke Sabang, tiba. Ini malingnya, ke abang ini. Curi gas juga? Ke Sabang dia. Iya, tempat abang yang naik sepeda tadi. Jadi bok itu. Mencuri apa dia? Atau kasih dia duit lagi. Kasih nak nengoknya. Alah. Ini lagi kerja sama yang baik. Kasihan anaknya itu. Iya, Anaknya ini udah dilatih. Nggak, kalian itu memang keterlaluan kalian. Jujur aja ku bilang ya, aku tidak membenarkan masalah pencuriannya ini, tetap kusalahkan. Kalau mau kalian bawa ke kantor polisi. Kan begitu, ya. Sekarang begini, yang dicuri berapa sih? Yang dicuri 1 tabung gas. Kan begitu. Nah, naasnya motor yang mereka gunakan untuk melarikan tabung gas ini mogok, makanya mereka kena tangkap. Makanya itu ya wajar saja, ya wajar saja. Tapi aku tidak membenarkan sepenuhnya apa yang dilakukan oleh pemilik toko tersebut, ya. Tapi ini sudah keterlaluan, ya. Sudah sangat keterlaluan. Karena apa? Coba bayangkan kalian, diikat suaminya, diikat istrinya, di situ anaknya. Coba bayangkan kalian, jujur. Sekarang di sini, aku mau bilang sama kalian, untuk kalian yang tahu di mana kejadiannya ini, aku minta nomor yang punya toko, berapa banyak yang dia curi, aku ganti. Tapi harus ada buktinya. Ya, berapa tabung gas yang dia curi, berapa barang yang dia curi, tapi harus ada buktinya. Gitu loh. Ini sembarangan aja kalian itu. Kalian kan bisa panggil ya yang berwenang. Kalau masalah kayak gini nggak usah lapor polisi, ya. Panggil aja RT, ya. Coba bayangkan kalian. Suami istri bawa anaknya mencuri tabung. Ya, itu artinya apa? Artinya dia dengan segala resikonya, ya, dia mempertaruhkan keselamatannya, bahkan dia mempertaruhkan nyawanya, bisa-bisa dia dibakar. Itu untuk mungkin saja untuk beli makanan mereka hari itu. Kan begitu, ya. Jadi cobalah kalian punya hati nurani lah, sedikit lah, ya. Coba permasalahan kayak gini aja coba. Aku tidak membenarkan pencuriannya, tidak. Aku juga jujur aja kemarin baru kemalingan gas 2 biji. Kemalingan gas 2 biji. Kalau misalnya aku jumpa malingnya itu, ku tanya, kau kenapa kau ngambil gasku? Kalau dibilangnya kayak mana lah bang? Ya kan aku mau beli beras gak ada. Jujur ku bilang sama kalian, ku beli lagi tabung gas lagi biar tahu kalian, ku kasih sama dia. Beli 3 biji lagi. Tapi aku yakin dia nyuri tabung gasku itu bukan untuk beli beras untuk di keluarganya, nah, untuk cari sabu-sabu. Tapi kalau kayak gini coba, di depan anaknya, kalian ikat seperti itu, kalian siksa kayak gitu, ya, nggak boleh loh. Baik-baik, kalian bawa ke RT, bawa ke ke RW, atau kalian bawa ke balai desa. Kalau misalnya kalian sudah dirugikan berapa, kalian minta ganti rugi, udah cukup. Nggak perlu seperti itu gitu loh, ya. Ini semua yang nonton kasihan-kasihan, tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena memang posisinya ini maling, kan begitu. Tapi dalam menyelesaikan masalah pakai hati nurani. Ini terjadi kalau nggak salah di daerah Sumatera Utara ini, ya, kalau nggak salah, ya. Janganlah kayak gitu, ya. Masa perlakuan kepada si Noel lebih manusiawi daripada mereka. Tapi memang jujur aja ku bilang, ya, kalau untuk menjaga barang itu diharapkan untuk kita hati-hati karena kalau kita tidak hati-hati ya bisa saja bukan hanya barang kita yang hilang, tapi nyawa kita pun juga hilang oleh karena tindak kejahatan. Nah, tapi ini kalian lihat dulu nih, ini pelajaran ya, dalam menangkap maling seperti tadi juga kalau menurut aku kurang manusiawi, tapi terlalu manusiawi juga jangan. Seperti ini kalian perhatikan nih, ini terlalu manusiawi. Ketinggian dari itu. Ya, kenapa gue ketinggian? Karena tadi lo sudah bercakap.
Lihat malingnya itu. Kabur dia. Ini terlalu manusiawi. Nggak dipukul, nggak diikat, nggak ditahan. Dibiarkan duduk-duduk di situ. Larilah barang itu. Gimana ya bapak-bapak yang ada di sana ini? Masa kalian nggak tanggap? Itu maling, Wak. Maling itu. Itu maling, itu bukan anak pengajian, itu maling. Jadi dia cari celah, cari cara bagaimana supaya melarikan diri. Aduh, luar biasa tingkat-tingkat maling ini ya. Ada yang maling uang rakyat berani dia nyanyi-nyanyi. Ada cuman maling satu gas ya diikat kayak perampok. Ada maling yang jelas-jelas maling, nggak diikat, nggak diapa-apain, kaburlah dia. Nah, tapi ada lagi nih satu nih, ya si Panji, biar tahu kalian, Panji Pragiwaksono, ya beberapa tahun yang lalu, ya dia itu melontarkan candaan yang menyinggung suku Toraja. Dan tahu nggak kalian, ya dia didenda. Kalau kemarin katanya dendanya itu 100 ekor babi. Bayangkan kalian 100 ekor babi. Jangan kalian bayangkan babi itu babi yang dilepas di apa? Di hutan itu babi hutan. Enggak, kalau itu murah itu. Kalau itu sekilonya itu paling 30.000. Kalau dapat yang 50 kilo, katakanlah 1,5 juta. 1 ekor, ya kan? 100 ekor berarti 150 juta. Ini babinya beda, babinya babi sehat. Tapi ya itulah dia, oleh karena ada itikat baik dari si Panji ini, ternyata dia hanya dikenakan sanksi adat 1 ekor babi plus 5 ekor ayam. Ya katakanlah babinya yang peliharaan itu katakanlah 1 ekornya itu 3 juta 4 juta. Ayam berapa sih 1 ekor? Kita dengar ini. Adil dan demokratis dalam penyelesaian. Toraja, karena putiran balmor kaya semanuna lobok karena putiran balmor. Toraja adalah bagian terpenting dari kehidupan kami. Iya. Sehingga mati di Toraja. Karena ia tumintu bahwa salana nangka menisar ini. Yang mau berbaris di depan 1 kali tapi jongkok. Ayo masuk. Sangat terhormat menjadi bagian dari prosesi pemulihan keharmonisan yang begitu indah, begitu tinggi nilainya, begitu luhur. Saya melihat langsung seperti apa adat dan tradisi Toraja yang begitu bisa saya katakan adil dan demokratis dalam penyelesaian permasalahannya. Saya juga merasa tersanjung dengan kebersamaan begitu banyak perwakilan dari wilayah adat. Saya bisa asumsikan ini bukan sesuatu yang mudah, bahwa kita bisa berkumpul saat ini adalah sesuatu yang luar biasa. Baik, terima kasih banyak pada kesempatan kali ini di hari. Baik, terima kasih banyak pada kesempatan kali ini di hari ini. Saya menerima semua keputusan yang telah diberikan lebih baik dan semoga saya berjanji ini menjadi kesempatan untuk lebih baik lagi dari saya, dan saya berjanji seperti yang tadi diminta bahwa ini adalah untuk terakhir kalinya saya melakukan sesuatu yang serupa. Saudara Panji mati di Toraja adalah bagian terpenting. Saudara Panji mati di Toraja adalah bagian terpenting dari kehidupan kami. Karena sehingga mati di Toraja menjadi sangat mahal. Karena disitulah kami mengembalikan sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta kami. Sehingga kami berusaha sebaik mungkin Tuhan kembali mengembalikan. Sehingga kami berusaha sebaik mungkin untuk mengembalikan pemberian yang terbaik dari Sang Pencipta itu mahal. Karena mengembalikan sekali lagi keabadian. Kenapa mati di Toraja itu mahal? Karena mengembalikan seseorang ke keabadiannya itu adalah hal yang terpenting dalam kehidupan.
Ma'ali Momi. Pataruh ujat. Kok nggak ditunjukkan babinya? Pengen lihat dong. Mana Ji? Tapi jujur aja Ji, ya kan? Ini kan sama saudara-saudari suku Toraja kan sudah selesai, kan begitu. Dengan Mas Gibran gimana? Kapan selesainya? Hah? Mana nih Ji? Lebih parah loh sebetulnya kau bilang sama Mas Gibran daripada sama mereka. Jadi itulah, jangan pernah kita merendahkan dan juga jangan pernah kita singgung-singgung ya segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya, dengan agama, dengan adat istiadat dari saudara-saudara kita yang ada di bangsa ini. Gak boleh. Gak boleh seperti itu, dijadikan bahan candaan, mainan. Jujur aja aku bilang sama kalian, sedangkan Boris Bokir saja. Boris Bokir ya? Koreksi aku kalau salah. Boris Bokir aja kemarin minta maaf sama masyarakat Batak. Karena apa? Tersinggung orang Batak dibikinnya. Ada candaan-candaan yang memang betul-betul kurang pantas. Udah sama-sama orang Batak itu, Ji. Kayak nggak ada aja materi yang lain, kan begitu. Itu dia, ya kan? Kalau Parbela kan nggak pernah, ya kan, aman dong, ya kan? Coba bayangkan saja, orang Batak mana yang show pakai belangkon? Nggak ada. Nggak ada. Karena apa? I love every culture in Indonesia. Begitu, mau tanya apa? Lagu campur sari. Lagu campur sari mana yang nggak ku tahu? Lu ngemasing ono gulungu wes samestine ati iki nalongso, ya kan? Ya itu dia. Jadi itu contoh-contohnya. Lagu apa lagi? Lagu Sunda boleh. Lagu Sunda ulah ceri tong dicang-cerikan. Aduh, lagu apa lagi? Lagu Padang. Onde dia di rantau urang, pulanglah udah, lagu apa lagi? Aduh, lagu Ambon. Sio mamae beta rindu mau pulangi. Makanya aku jujur aja aku bilang, ya kan, apapun hal-hal yang menyenggol daripada suku lain aku nggak berani. Bukan karena takut, tidak, karena I love every culture in Indonesia. Itu dia, ya. Jadi harap hati-hati dalam menjaga mulut kita, gitu. Nah, ini ada satu lagi nih, ya, ada masalah BPJS, ya. Jadi sekarang ini jujur aja, ya, seperti orang tuaku. Orang tua ini pengalaman nyata nih. Orang tuaku sekarang, ya, lagi terkatung-katung, ya. Jadi mata sebelah kanan itu nggak bisa melihat sama sekali. Mata sebelah kiri juga tinggal sedikit lagi penglihatannya. Kemarin dijanjikan hari Kamis untuk dilakukan operasi, nggak taunya rumah sakit tersebut menunda ke bulan 7. Karena apa? Karena, ya, aku kurang tahu di sini pemerintah atau siapa yang salah aku kurang tahu. Tapi pemerintah tidak bayar BPJS itu, biar tahu kalian, ke rumah sakit ini. Jadi nanti ditunda ke bulan 7. Bayangkan kalian, begitu ku suruh, ya, adikku nanya karena kami berbeda kota, ya. Ku suruh tanya, itu hampir 10 juta kalau tidak pakai BPJS. Tapi kalau pakai BPJS nunggu bulan 7, sekarang bulan 2 masih wah. Jadi nggak ngerti aku ini, untuk apa dibikin BPJS kalau dibatas-batasi? Jujur kayak Opung Parbela, udah bayar BPJS, ya, maaf semaaf-maafnya, jarang ku pakai.
Kami berlima biar tahu kalian bayar terus BPJS, tapi jarang kupakai. Karena apa? Ya kan tahu sendiri lah kalian perlakuan rumah sakit, perlakuan klinik kepada kepada pasien BPJS kan begitu kan. Nah, jadi tapi kubayar terus karena apa? Ada tanggung jawab di situ. Karena subsidi silang kan begitu, dan juga nanti mana tahu dirawat di rumah sakit ya paling tidak ya untuk kamar ya itu bisa di peringan oleh karena kita terdaftar di BPJS gitu ya. Tapi kalau ku tengok sekarang ini makin ruwet. Bahkan masuk akal. Demi Allah ini ngerepoti. Lucunya kita mau daftar kerja harus bikin SKCK. Daftar SKCK BPJS harus aktif. Untuk bayar BPJS kita harus punya kerja. Masya Allah. Syarat untuk mencari kerja harus punya SKCK. Syarat untuk mengurus SKCK harus punya BPJS. Syarat untuk mengurus BPJS harus bekerja. Gak paham ya? Coba diulang ya. Ini bener apa enggak ini? Syarat untuk mencari kerja harus punya SKCK. Syarat untuk mengurus SKCK harus punya BPJS. Syarat untuk mengurus BPJS harus bekerja. Harus bekerja. Iki sing keliru sopo pemerintah apa sopo gitu. Jadi kita kerja. Aku sing keliru aku Mas. Duduk pemerintah Mas, aku sing keliru Mas. Untuk ngurus SKCK ya harus BPJS. Nah, untuk bayar BPJS harus kerja. Nah, untuk nyari kerja harus pakai SKCK. Untuk ngurus SKCK harus ada BPJS. Untuk bayar BPJS harus kerja. Aduh ya. Kalau memang kayak gitu udahlah hapuskan aja BPJS itu. Ya kan hapuskan BPJS tapi biaya untuk rumah sakit itu dipermurah. Aduh, luar biasa negeri gue ini. Baru ada di Indonesia ini kayak gini ya. Nah, sekarang kita beralih ke Tapanuli Tengah. Kemarin tanggal 11 Februari ya, itu ternyata terjadi lagi banjir di Tapanuli Tengah. Ya, kita saksikan dulu ya berita dari wartawan setempat ya, berita dari wartawan setempat. Saya Masinton Pasaribu, Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebentar dulu. Aku kira wartawan tadi. Rupanya Bupati. Minta maaf. Pak Bupati minta maaf. Minta maaf. Aku kira wartawan tadi. Lanjut Pak Bupati. Kami melaporkan kondisi di Tapanuli Tengah. Ini ada perubahan cuaca yang sangat ekstrim hari ini. Siang tadi itu cuaca sangat cerah dan panas. Sore tadi tiba-tiba mendung dan hujan sangat deras. Begitupun di daerah hulunya, perbukitan. Jadi, sejak sore tadi, berkisar jam 5 atau jam 17 sore, hujan deras mengakibatkan daerah di Tapanuli Tengah yang sebelumnya terdampak banjir kembali mengalami banjir. Air meluap tinggi, sedimen yang sudah dibersihkan dari sungai, kemudian air tersebut kembali penuh. Tanggul darurat yang sudah kita buatkan itu kembali jebol dan air mengalir sangat deras serta dipenuhi oleh kayu, dan masyarakat sudah kita evakuasi dan kita himbau masyarakat untuk menyelamatkan diri, menghindari daerah-daerah banjir dan juga mewaspadai potensi adanya longsoran. Maka sekarang kami bekerja malam ini sejak sore tadi untuk melakukan proses evakuasi dan pemantauan terhadap titik-titik banjir. Luar biasa Pak, Bupati kita yang satu ini. Tepuk tangan dulu.
Ya, mudah-mudahan ya Pak ya bisa terpilih lagi ya Pak. Ya itu kan sebuah doa, ya kan? Doa, dukung terus. Kenapa enggak coba? Kalau memang beliau lebih baik daripada pemimpin yang sebelumnya. Ini dia banjir yang di Tapanuli Tengah. Kita saksikan. Luar biasa. Februari Rabu ya kemarin ya, masih kemarin ya. Lihat tuh, ha. Aduh. Ini amat ya. Masih bergaya dia. Aduh. Deras. Ya itu semua jalan raya, Jalan Jenderal Faisal Tanjung, Tapanuli Tengah, di Mako Polres itu, banjir. Bayangkan kalian, kantor polisi kebanjiran. Waduh. Sedangkan di gedung-gedung institusi pemerintahan aja seperti ini kan. Wish. Iya, jadi turut berduka cita, berbelasungkawa, Opung Parbela bersama dengan bersama dengan teman-teman yang lainnya, saudara-saudara yang lainnya, ya dimohonkan untuk tetap jaga keselamatan, jaga kesehatan, ya kalau memang tidak perlu kemana-mana. Jangan pernah keluar rumah, dan juga kalau bisa ya, kalau masih bisa bertahan di rumah masing-masing. Tapi kalau tidak bisa ya, tolong segera mencari tempat pengungsian yang lain. Gitu dia. Oke, jadi itu dulu berita hari ini di Kita Viralin Aja. Jadi Opung Parbela mengucapkan sampai ketemu di Kita Viralin Aja selanjutnya.